Baik, saya izin bertanya. Menurut pendapat ahli, bagaimana prosedurnya tentang sidik jari seseorang yang erat kaitannya dengan barang bukti? Apakah harus ada sidik jari apakah harus ada sidik jari dalam bukti tersebut? Bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Iya, buktinya. Barang buktinya. Barang bukti sidik jari. Betul. Ya, sidik jari itu kan untuk pelengkap tuh, PH ya. Jadi misalnya kalau misalnya penyidik tidak yakin bahwa sidik jari yang si A bisa di-compare nanti dengan sidik jari yang si B sama atau tidak, itu mungkin penelusuran untuk penyidik. Dia bisa meyakinkan diri dia bahwa apa yang misalnya dulu tersangka si A atau sidik jarinya A, sedang si Peggy Setiawan itu sidik jarinya B. Kalau sidik jarinya Peggy Setiawan sama dengan A, berarti orangnya sama. Kalau tidak sama, berarti orang yang beda. Kenapa mesti ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Jadi penelusuran yang dilakukan oleh penyidik, dia mau melihat sidik jari itu sudah betul. Kalau memang Peggy Peron dulu ada sidik jarinya pada penyidik, dia compare atau dibandingkan dengan sidik jari dari Peggy Setiawan, itu sudah betul jalan dia. Justru dia takut salah, maka di-compare lah sidik jari itu. Oh gitu ya Pak ya. Baik. Bagaimana pendapat ahli mengenai sidik jari yang seharusnya yang tadi Bapak bilang ya, sebelumnya di tahun 2016, namun baru diajukan saat ini. Apakah keberadaannya itu masih bisa dipakai sebagai alat bukti? Ya, kalau waktu dulu Peggy Peron itu waktu dia BAP ada diminta sidik jari, baru bisa dia compare, baru bisa dia bandingkan. Kalau dulu dia misalnya tidak pernah diminta sidik jarinya Peggy Peron, apa artinya sidik jari Peggy Setiawan saat ini? Cuma untuk ecek-ecek aja kalau begitu kan? Berarti tidak berarti ya, itu berarti ya, tidak bisa ya? Nggak ada perbandingan kan? Oh, tidak ada perbandingan ya? Berarti tidak bisa dipakai ya Pak ya? Tidak sah. Oke, tidak sah ya Pak ya. Satu lagi Pak, berdasarkan sidik jari kepada tersangka di atas kertas kosong tanpa didampingi oleh penasehat hukum, apakah itu dibenarkan atau dilegalkan? Mohon pendapatnya Pak. Biasanya kalau misalnya sidik jari atau cap jempol itu mesti disaksikan oleh notaris. Notaris kalau kita bikin perjanjian atau apa. Mohon maaf. Jadi kalau notaris nggak ada, lembaga resminya kan ya PH dia yang punya SK. Oh, penasehat ya. Yang punya SK pengacara dari Peradi atau Peradin, dan ada SK-nya. Jadi saya mau pastikan sekali lagi, pada saat pengambilan sidik jari itu harus didampingi oleh penasehat hukumnya. Iya, itu yang sah. Itu yang sah. Iya. Baik, terima kasih. Baik, mohon izin saudara ahli yang mulia, kita lanjutkan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Ya. Di sana dalam pasal 2 ayat 2 mengatur dan menyebutkan pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasukkan materi pokok perkara. Itu isi pasalnya. Nah, yang ditanyakan, apakah alat bukti tersebut harus diuji dan dihadirkan untuk menilai sah atau tidaknya guna menerapkan asas profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan di depan hakim bahwa masalah prapit ini tidak punya 2 kualifikasi hukum. Jadi misalnya yang mana untuk wadah untuk pra peradilan, yang mana bukan untuk wadah pra peradilan untuk perkara pokoknya. Nah, itu mesti kita pisahkan. Apabila itu disatukan dalam wadah pra peradilan,
maka tuntutan pra itu bisa tidak dapat diterima atau ditolak. Nah, yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan bahwa berdasarkan perma tersebut harus ada 2 alat bukti yang sah. Ya. Nah, untuk menguji sahnya, bukan menguji formilnya, bukan menguji materialnya, tetapi untuk menguji apakah alat bukti dan barang bukti tersebut sah secara hukum, itu harus dihadirkan di dalam persidangan pra-peradilan atau tidak perlu? Mesti dihadirkan pada sidang pra peradilan. Mesti dihadirkan. Ya. Cukup, terima kasih.